Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pokari. Wah, Pokari. Apa sih Pokari itu? Pokari adalah singkatan dari podcast Cari Jati Diri yang termasuk dalam kegiatan Cari Tahu. Nah, sebelumnya kita membahas dulu nih, Cari Tahu itu apa sih? Cari Tahu adalah kegiatan OSIS yang di dalamnya terdiri dari pembuatan relay camp atau mini vlog, Ku Tahu, kuis pengetahuan umum, dan Pokari yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Wah, keren banget tuh. Iya dong. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan kita untuk berkenalan dulu ya. Karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama, perkenalan dulu nih, nama aku Siti Soleha. Dan aku Nabila Rizky Dia Zakia. Kami di sini selaku MC dan seluruh tim Pokari telah mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi, izinkan kami untuk melepas masker. Oh iya Kak, sekarang kita mau bahas apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak menonton video pornografi pada reproduksi remaja. Ya ampun, ternyata nonton video pornografi juga mempengaruhi sistem reproduksi ya. Kenapa ya kira-kira? Aku juga kurang tahu nih. Jadi hal ini harus langsung dibahas oleh ahlinya. Nah, kita sekarang sudah menghadirkan tenaga ahli kesehatan dari Puskesmas Haurgelis, yaitu Ibu Wiwit Indriani. Nah, kita mau bacain biografi beliau dulu nih. Nama Wiwit Indriani, biasa dipanggil Indri. Umur 27 tahun, tempat tinggal Blok Kesambi RT 18 RW 08, Desa Kedungwungu, Anjatan. Jabatan sebagai promotor. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol bareng beliau. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, kita mohon izin sebelum ngobrol-ngobrol, dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman di rumah tahu nih siapa yang lagi ngobrol sama kita. Selamat pagi, sahabat Pokari. Pagi. Saya Wiwit Indriani, biasa dipanggil Indri. Umur saya 27 tahun. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Haurgelis dan menjabat sebagai promotor. Terima kasih. Nah Bu, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti, boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu? Boleh, mangga. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama nih bahwa kini virus varian baru COVID-19 Omicron sudah tersebar luas di Indonesia. Baik dampaknya maupun gejalanya. Bahkan dengar-dengar nih katanya jauh lebih ganas dari sebelumnya ya Bu. Untuk itu jika Ibu berkenan, boleh Ibu sedikit jelaskan mengenai hal tersebut? Ya, terima kasih. Untuk penjelasannya dari varian COVID-19 ini, yang dulu itu ada yang namanya COVID-19 varian Delta. Delta itu yang mempengaruhi kinerja otak kita. Jadi yang namanya varian Delta itu kadang kita berhalusinasi untuk nanti kita bagaimana nih setelah kita dinyatakan positif, ada yang namanya kita cemas, khawatir, itu ada, itu yang varian Delta. Apalagi untuk yang lansia itu kadang psikisnya, kita yang dikena itu psikis. Ya, yang diserang itu psikis. Jadi yang lansia itu lebih rentan untuk terkena varian Delta ini. Dan yang lansia terkena virus COVID-19 yang meninggal itu yang plus itu kebanyakan ada komorbid atau penyakit penyerta. Jadi tidak hanya virus COVID-nya saja, tapi mempunyai riwayat penyakit penyertanya seperti hipertensi atau tensinya tinggi, selalu tinggi jantung dan lain halnya. Kalau misalkan varian COVID yang sekarang itu variannya Omikron. Kalau Omikron itu kita hampir biasa seperti flu biasa ya, seperti flu biasa, tapi yang Omikron itu di lansia juga sama, lebih ganas ya kalau lansia. Tapi kalau misalkan kayak seperti teman-teman yang aktivitasnya banyak, itu insya Allah juga cepat. Karena varian Omikron ini dianggap seperti flu biasa, flu batuk, pilek, seperti halnya kita
menderita demam. Ya, Iya. demam dulu, waktu dulu itu sering adanya demam, nyari tenggorokan, batuk pilek. Nah, itu variannya seperti itu macamnya. Tapi tidak dinyatakan walaupun seseorang itu mengidap, gejala seperti itu, tapi jika tidak ada, eee, pemeriksaan penunjang seperti lab, yaitu rapid antigen atau PCR dan tidak dinyatakan positif, itu tidak walaupun batuk pilek tapi tidak dinyatakan positif COVID-19. Tapi jika, pemeriksaan penunjang rapid antigen ataupun PCR-nya positif, nah beliau dinyatakan positif atau terkonfirmasi, seperti itu. Oh. Wah, jadi ternyata dampak dari COVID-19 varian Omikron ini sangat berbahaya juga ya bagi kita. Ya, benar sekali. Apalagi dikarenakan pandemi ini yang kita diharuskan belajar di rumah, di mana kita jarang berinteraksi nih sama orang lain. Bingung mau melakukan apa dan malah beralih melakukan suatu hal yang negatif seperti menonton video porno, yang hal ini dapat berdampak pada sistem reproduksi kita. Nah, Ibu, kalau Siti boleh tahu, bagaimana sih hal tersebut bisa dapat mempengaruhi pada sistem reproduksi kita? Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya, pengertian dari pornografi. Pornografi itu sudah ada di Undang-Undang 44 tahun 2008 yang mengartikan bahwa sketsa, ilustrasi, anime, kartun, bentuk tubuh atau muka yang gestur tubuh itu yang mengibaratkan, adanya sentuhan seksual dan melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat pada Iya. masyarakat. Dampaknya, sebelum dampak kita juga harus, mengetahui apalagi sekarang banyak siswa ataupun siswi, mengikuti pembelajaran daring, ya. Iya. Banyak pengaruhnya itu daring karena adanya kalau misalkan tidak ada pengawasan dari orang tua maupun guru, itu bisa, mereka itu bisa menyalahgunakan. Saya, pura-pura di kamar menyendiri. Eee, Ibu atau orang tua menanyakan, "Dia lagi ngapain?" "Lagi belajar," padahal dia lagi menonton yang tidak Tidak seharusnya sadar. dia tonton, Iya. gitu ya. Jadi perlunya pengawasan dari orang tua untuk anaknya dalam menggunakan gadget ataupun alat elektronik manapun, alat elektronik, alat komunikasi apapun, itu harus eee, dibantu sama orang tua, apa namanya, apa ya, Diawasi. diawasi sama orang tua gitu. Dan, pihak sekolah juga memberikan sanksi kepada siswa ataupun siswi yang membuat suatu konten yang menuju ke arah seksual ataupun konten pornografi. Iya. Itu dari sanksi ataupun karena pornografi dari siswa ataupun siswi ataupun remaja itu semuanya berperan, tidak hanya orang tua dan guru, semua berperan di sini dalam pengawasan, anak-anak atau remaja yang menggunakan gadget. Karena usia remaja itu umurnya dari 12 sampai 22 tahun, adik-adik di sini masih termasuk remaja. Iya. Dampak untuk pornografi itu sendiri apa? Dampak pornografi itu sendiri adanya kecanduan, ketagihan dalam menonton, video tersebut. Kalau misalkan dampak dari untuk, perempuan apa, laki-laki apa? Yang laki-laki itu akan penis laki-laki, mohon maaf sebelumnya ya, Iya, Bu. penis laki-laki itu akan patah dan adanya kemandulan ya. Untuk perempuannya sendiri itu adanya IMS. IMS sendiri ini adalah infeksi menular seksual dan terjadi nantinya kemandulan untuk jangka panjang jika mereka itu atau oknum-oknum yang melihat video tersebut berkelanjutan atau sering, itu dampaknya. Nah, jika boleh tahu, bagaimana sih video tersebut bisa kita dapatkan? Apakah melalui internet atau dari mana, Bu? Video pornografi itu bisa didapat dari akses internet, ya. Akses jejaring internet itu bisa karena dari segi manapun,
gadget ataupun alat komunikasi apapun itu bisa diunggah. Bisa diunggah atau diakses itu dari kalangan anak-anak sampai lansia itu bebas diakses untuk video pornografi. Jadi untuk video pornografi ini bisa diakses dari kita misalkan terhubung dari internet seperti itu. Oh begitu ya Bu, jadi kita tuh memang harus pinter-pinter dalam menggunakan sosial media ya? Betul, betul. Karena kita sebagai generasi muda nih, cikal Iya. bakal nih kayak teman-teman nih yang di sini eee pandai-pandailah dalam mengambil atau mengakses atau menggunakan alat komunikasi ya, apalagi misalkan kita smartphone. Nah, kita mempunyai handphone atau smartphone, suatu benda aja itu smart, masa kitanya yang enggak smart gitu kan? Ya, Iya kita betul. harus betul-betul memilih mana nih yang baik, mana yang tidak Tidak baik baik. gitu dalam memilih konten. Kita bisa nih pergunakan gadget kita menjadi peluang usaha. Seperti apa? Seperti sekarang ini nih ya, Iya. kita konten nih, bisa konten, Iya bisa betul. apalah, nge-vlog, itu bisa digunakan. Jangan kita hanya menonton video-video seperti itu, apa fungsinya? Yang ada nanti Betul. badan kita rusak, ya Iya kan? betul Kalau banget. misalkan kita gunakan dengan baik vlog itu, gadget itu, kita bisa menghasilkan uang dari kita vlog apa YouTuber gitu kan. Kita bisa membuat konten-konten yang kreatif gitu. Seperti halnya nanti teman-teman juga bakal membuat suatu konten-konten yang kreatif, ya enggak? Iya, Iya. iya banget. Nah, kira-kira yang sering menonton video pornografi ini dari kalangan mana saja sih, Bu? Yang dari video pornografi itu kebanyakan 97% itu 91% itu dari kalangan remaja. Itu ada penelitian tersendiri waktu dulu, ada 97% itu yang mengakses itu remaja, kalangan remaja. Tuh. Wah ternyata bahaya juga ya Bu, Ya, bagi masa depan para remaja. ya sangat. Jadi kalau kita sudah kecanduan menontonnya, kira-kira cara mengatasinya tuh bagaimana ya? Untuk cara mengatasinya, yang penting kalau misalkan sebelum cara mengatasi kita tahu nih ciri-ciri orang yang kecanduan. Iya. Ciri-cirinya dia sering menyendiri, dia tidak menyibukkan kegiatan lain. Dia tidak suka curhat gitu Iya. kan. Kedekatan dengan orang tuanya dia jauh. Ya, apalagi ada permasalahan di keluarga atau di orang tua, terus permasalahan di sekolah, ada anak bully ya kan, Iya yang sekarang betul. bully. Nah, bully. Orang itu kadang misalkan kita tidak tahu nih efek bully gitu kan. Bully itu nanti kita bisa, oh anak itu nanti sendiri, saya sendiri nih dibully apalagi kayak gitu. Nah, nanti itu dia mengakses nih, oh karena dia lagi sendiri, dia bisa mengakses enak sendiri tuh kayak gitu. Iya. Nah, itu ciri-cirinya dan mengatasinya yaitu teman-teman harus sering ada kegiatan atau banyaklah aktivitas ya, Iya. aktivitas curhat sama temen lainnya gitu, curhat sama orang tua, gimana sih keadaan di sekolah gitu. Kayak Iya. misalkan orang tua di sini juga perlu juga dukungan dari orang tua, adanya komunikasi, yang kurang komunikasi terhadap orang tua. Komunikasi orang tua gimana? Maksudnya orang tua itu menanyakan, "Apa saja yang dilakukan di sekolah tadi? Terus kamu sama teman-teman gimana?" Gitu. Itu adanya komunikasi, karena adanya keterbukaan dan tidak menyendiri. Gitu. Oh, seperti itu ya, Bu, jadi. Nah, lalu apakah menonton video porno itu mampu mempengaruhi kinerja otak kita? Sangat pengaruh. Oh, sangat pengaruh. Karena kalau misalkan kita kecanduan, kita udah acuh nih sama teman-teman juga, apalagi sama pekerjaan sekolah. Pekerjaan sekolah kayak misalkan PR nih, ada PR, Iya. ah pusing nih, pusing, masih mending udahlah akses aja nih yang lain. Harusnya dia nyari artikel tapi dia nyari video-video yang lain gitu kan. Oh, Dia prestasinya menurun, karena prestasi menurun apa? Kurangnya belajar atau dia udah, ah udahlah saya mah masih mending ini aja ah, ngapain sih ngerjain PR kayak gitu pusing. iya, betul. Itu bisa menurun prestasinya gitu. Oke.
Baik Ibu, terima kasih karena sudah hadir dalam acara podcast Cari Jati Diri kali ini. Nah, oke guys, tadi kita sudah mendengarkan sharing mengenai dampak menonton video pornografi pada reproduksi remaja. Nah, buat kalian yang sering-sering menonton video tersebut, yuk kurangi menontonnya. Karena peduli pada diri sendiri itu lebih penting loh daripada menonton hal-hal yang tidak baik. Karena menurut Anne Wilson Schaef, kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Dan untuk kalian jangan lupa ya tetap patuhi protokol 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena hal itu mampu membuat kami bersemangat untuk menciptakan video-video baru yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa di podcast Pokari berikutnya. Saya Siti Soleha. Dan saya Nabila Rizky Diazakia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.